Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita minggu ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya mari kita dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan dan berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi datang ke hadirat-Mu yang kudus pada saat ini karena kami tahu Tuhan telah memberikan hari ini kembali bagi kami sehingga kami bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami boleh ada di rumah gereja ini maupun di dalam rumah kami masing-masing menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kehidupan ini kepada kami dan memelihara kami. Dan pada saat ini Bapak, kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu. Jamah hati kami Tuhan, firman-Mu sanggup mengubah hati kami, agar kami semakin mengerti isi hati Allah. Roh Kudus berkarya dalam hati hidup kami masing-masing dan menyucikan hati kami, agar siap sebagai tanah yang subur yang akan ditabur benih firman Tuhan, sehingga ia bisa tumbuh dengan baik dan kami boleh berbuah bagi Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Hidup yang Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia, bahkan pengorbanan Kristus di kayu salib tidak kami sia-siakan, tapi berharga dan patut kami syukuri dalam hidup ini. Tuhan berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, dan Engkau juga menaruh perkataan-Mu ke dalam mulut bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh menjadi isi hati Allah yang memberkati hidup dan iman kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-33. Kita akan membacanya selang-seling ya. Saya mulai ayatnya yang genap, Bapak Ibu akan membaca ayatnya yang ganjil. Liturgus pandu untuk jemaat. Dalam perikop Yesus memberitakan kematiannya. Saya akan mulai dari ayat yang ke-20, nanti Bapak Ibu ayatnya yang ke-21. Yang demikian bunyinya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah anakmu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa aku itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sampai 33, sudah ya selesai. Terima kasih, kita sudah membacanya bersama. Jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat perayaan Paskah di Yerusalem hampir tiba, rupanya ada juga orang Yunani untuk turut menghadiri perayaan itu. Orang banyak itu menyambut Yesus dengan penuh kehormatan dan menyebut dia Mesias. Tetapi ia bukan Mesias untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh dunia. Di dalam dia segala suku bangsa di dunia ini akan diberkati. Kejadian 12. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop ini dikatakan bahwa orang-orang Yunani sebagai wakil bangsa-bangsa yang lain di dunia sedang mencari perhubungan dengan Yesus atau mau menyerahkan dirinya padanya. Setelah mereka mendengar Allah Israel dari orang-orang Yahudi rantau, dan sebab itu perhatian mereka besar. Dari Palestina, dari berbagai tempat datang. Sebab itu dikatakan mereka ingin berbicara dengan dia melalui murid-murid yang disampaikan kepada Filipus. Filipus juga membawa Andreas untuk menyampaikan maksud mereka bertemu dengan Yesus. Karena mereka ingin berbicara dengan dia, hendak memberi nasihat kepada Yesus supaya menyingkir ke wilayah Yunani. Karena mereka rupanya juga mendengar ketegangan ancaman terhadap Yesus. Di dalam hal ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di sana Yesus akan lebih aman dan akan disambut lebih baik daripada di Yerusalem. Yesus mengerti tujuan mereka, tetapi permintaan mereka dipandang sebagai suatu pencobaan, sebagai batu sandungan supaya terlepas dari sengsara yang dihadapinya. Dengan permintaan orang Yunani ini semakin jelas kepada Yesus
bahwa ia ditugaskan Allah Bapa menjadi juru selamat dunia. Ia akan dipermuliakan oleh dan di antara sekalian bangsa. Tetapi untuk dapat masuk ke dalam kemuliaan itu, ia harus menempuh jalan ke kayu salib. Justru dia kemudian menjawab dari permintaan orang Yunani itu, ia mengatakan, kini saatnya akan tiba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Perumpamaan yang berkaitan dengan dunia pertanian ini sangat akrab dengan para pendengar ajaran Yesus pada masa itu. Cerita yang berhubungan dengan pertanian bukanlah merupakan sesuatu yang asing bagi mereka, bagi orang banyak pada waktu itu. Namun demikianlah, bukanlah hal yang mudah untuk mengerti maksud Yesus dengan pengandaian mengenai benih yang ditanam. Ayat 23. Kita sekalian dikasih oleh Tuhan, apa kaitannya dengan kehadiran Yesus yang oleh sementara orang waktu itu diyakini sebagai Mesias? Orang banyak menjadi ragu, Mesias semacam apakah Yesus ini? Sebab menurut pemahaman mereka, Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang mulia, yang tidak akan mati, dalam ayat 34. Karena itu mereka tidak mudah untuk menerima penyataan Yesus ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang hidup pada masa kini, mungkin akan mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang aneh. Bukankah kita telah percaya bahwa Yesus telah mati dan hidup kembali untuk menebus dosa kita? Kita juga menerima bahwa dialah Mesias itu. Jadi apalagi yang perlu kita persoalkan tentang semua itu? Memang saudara-saudara, pengajaran Yesus, bahkan karya Yesus, kita telah dengar dan terima dalam hidup kita. Namun apakah artinya semua itu bagi kehidupan kita dan sesama kita? Kematian dan kebangkitan Yesus apakah hanya sekedar cerita yang kita percayai, ataukah mempunyai arti yang lebih dari itu? Untuk itu perlu kita bersama-sama merenungkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, di masa-masa kita mengingat Minggu Sengsara, satu kali lagi Minggu Sengsara, kita akan merayakan kematian Kristus di kayu salib, yaitu hari Jumat Agung dan juga Paskah. Yang pertama, sudahkah pengenalan kita akan Yesus mengubahkan kehidupan kita? Sehingga hidup ini saat sudah mengenal Yesus menjadi kehidupan yang layak kita persembahkan kepada Tuhan dan sesama kita. Karena percaya kepada Dia bukan hanya mengerti, tapi juga mau melakukannya. Matius 7 ayat 21. Yang kedua, kalau sudah ada perubahan dalam hidup kita, apakah perubahan itu juga sudah dirasakan oleh sesama kita?
Karena dalam kehidupannya Tuhan Yesus berulang-ulang kali menegur kehidupan dan sikap orang Farisi, pemungut cukai, ahli Taurat dan para imam. Bukan karena Yesus tidak senang melihat kehidupan mereka yang baik, melainkan karena Kristus ingin agar kebaikan mereka juga mempunyai arti bagi kehidupan sesama. Yesus mengajarkan dengan teladan kehidupannya bagaimana kebaikannya harus selalu berorientasi kepada sesama dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang. Dia memberikan kehidupan dan pelayanannya. Yang ketiga, perhatian kita pada sesama, apakah sudah kita lakukan dalam dasar kasih, sehingga dengan demikian kita dapat selalu menampakkan kepedulian yang Yesus ajarkan kepada kita, bukanlah kepedulian dengan pamrih, tetapi kepedulian yang Yesus ajarkan adalah kepedulian karena penghayatan bahwa kita adalah sama-sama orang berdosa yang sama-sama membutuhkan pengampunan melalui Yesus. Sehingga dengan demikian kita telah menerima pengampunannya, dan setiap orang yang sudah menerima Yesus dalam kehidupannya, ia akan selalu tergerak untuk memberitakannya kepada orang lain. Kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ketiga hal tersebut dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita, maka tidak sia-sialah pengorbanan Kristus bagi kita. Karena pengorbanan Kristus bukan hanya untuk murid-murid, bukan juga hanya untuk orang Israel, tetapi semua orang di segala zaman. Percaya pada Yesus dengan demikian berarti mengakui kematian dan kebangkitannya, serta bersedia menceritakan keyakinan kita itu kepada orang lain. Sehingga dengan demikian pengorbanan Yesus yang sudah dilakukannya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan kemudian banyak orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini menjadi tugas kita sekalian yang menerima Kristus dan percaya akan Kristus dengan segala penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Tuhan kiranya memberikan semangat, memberikan sukacita saat yang sulit sekalipun. Kita akan berkomitmen dan ingin menceritakan bahwa Ia adalah Allah yang hidup dan yang menyelamatkan. Kita rindu semua orang mendapat bagian dalam keselamatan itu. Dan untuk itulah Tuhan Yesus itu menunda-nunda kedatangannya. Untuk apa? Karena Dia ingin berita keselamatan yang sudah dikerjakannya ini sampai ke ujung bumi, orang mendengarnya dan diselamatkan. Karena Dia ingin paling tidak separuh penduduk dunia yang ada di bumi ini selamat. Karena itu kerinduan Allah. Dia datang menderita karena Dia ingin menyelamatkan manusia berdosa. Paling tidak separuh bumi ini yang selamat. Baru Tuhan akan datang. Jadi tidak usah kita bilang, dari dulu dibilang juga Yesus mau datang, tidak datang-datang juga. Tuhan memang menunda kedatangannya karena Dia rindu banyak yang akan diselamatkan dari
karya keselamatan yang dikerjakannya. Karena itu melalui kehidupan kita sekalian kita mau bawa satu atau dua orang paling tidak ya yang ada di sekeliling kita supaya juga bisa menerima keselamatan yang datang dari Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan kita. Amin.